Assalamualaikum sob. Pada video kali ini saya ingin menceritakan lagi nih tentang pengalaman pribadi saya. Jadi kalau kemarin sobat sudah lihat ya videonya tentang kasus penipuan. Nah, itu sebenarnya masih belum terlalu parah dibandingkan yang akan saya ceritakan saat ini. Kalau yang level-level ringan seperti misalkan habis masang, terus jasa teknisinya nggak dibayar gitu, misalkan dibilang besok transfer lah atau apa, itu udah sering, bahkan kalau nggak salah udah 3-4 kali. Dan pelakunya macam-macam ya, ada yang dari teman sendiri gitu kan, terus ya ibaratnya dia lupa lah dan memang tidak pernah masuk transferannya. Terus kemudian ada juga orang lain yang alasannya udah malam gitu, mau KTM udah pada tutup misalkan, terus akhirnya besok dan tidak pernah masuk juga transferannya walaupun ditagih ke rumah ya. Ini yang ringan ya, walaupun tagih ke rumahnya itu alasannya ada aja, entah orangnya nggak ada, bapaknya nggak ada, pokoknya intinya ya nggak bayar gitu. Makanya kalau saya pribadi lebih kasihan ke teknisinya gitu, karena kan dia sudah kerja dan kadang harus bolak-balik juga tuh nagih, ternyata tidak cair-cair juga. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang menurut saya ini cukup berat dan bikin pusing satu keluarga besar. Jadi selain keluarga saya, sampai orang tua saya semua ya stres juga ya, karena memang orangnya gimana ya, orangnya benar-benar agresif banget gitu penipuannya. Oke, kita mulai dari cerita awal. Untuk nama dan lokasi ini saya samarkan ya. Terus kita mulai dari awalnya. Waktu itu sih saya sudah sering, saya punya pelanggan tetap gitu, pelanggan royal ya, bisa dibilang royal, hampir semua produk saya dibeli gitu. Jadi kan kalau Parabol itu setiap tahun ada produk-produk baru yang lebih bagus gitu ya kadang, dan dia selalu beli ya. Terus misalkan jadi ada produk Android, dia juga selalu beli. Jadi ini memang sudah menjadi pelanggan loyal SPD gitu, pelanggan tetap. Sampai tahun ini pun kemarin juga sudah order di tempat yang lain. Jadi dia sudah pasang di lokasi rumah dia atau orang tuanya gitu ya. Dia sudah pasang di sana dan sudah berapa parabola ya. Jadi udah waktu itu satelit 1, terus nambah 2 satelit, terus 3 satelit, pokoknya nambah-nambah terus gitu. Jadi kayaknya hampir semua provider udah dicobain deh di sana. Mungkin ya tinggal next parabola doang gitu yang belum, mungkin seingat saya. Jadi ini sudah jadi pelanggan yang real banget, jadi udah kenal banget lah, udah kayak teman gitu jatuhnya ya. Terus kemudian tiba-tiba ada saudaranya yang mau order. Memang waktu itu dapat konfirmasi dari dia juga, Mas nanti ada yang menghubungi saudara saya, dia bilang gitu. Dan bener, entah di hari yang sama gitu sorenya, orang tersebut nelpon dan dia bilang memang saudaranya si A gitu ya. Terus di saat nelpon ya cuman bilang, Mas saya ingin dipasangin seperti yang Mas pasangin di rumah adik saya gitu ya misalkan. Nah ya kita ya tinggal masangin dong sesuai yang sama gitu. Waktu itu terakhir itu masang Nin Media, karena memang kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 sih kayaknya kita pasang yang sama kayak di rumah dia, yaitu Nin Media, karena memang yang terakhir itu yang terakhir dipasang. Terus setelah pemasangan itu nelponnya juga sebentar, mungkin cuman 1 menit atau kurang, atau 1 menit 30 detik, jadi nggak nyampe 2 menit sih. Intinya hanya pembicaraan minta pasang sekarang gitu, misalkan sore, ya udah kita langsung meluncur ke sana dan kita pasang semua dalam kondisi ya sewajarnya normal gitu, nggak ada yang aneh. Dan kita kasih tahu juga misalkan cara remote-nya gitu, cara penggunaannya. Waktu itu kan belum zaman rekomendasi ya 2017, jadi semua receiver itu bisa nonton gratis pada zaman itu. Oke, terus waktu berlalu, terus kita skip nih, terus 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan kemudian. Jadi sebenarnya orang ini setiap berapa bulan sekali itu dia paling komplain, Mas kok channel ini hilang. Ya sobat tahu ya kalau Nin Media itu kan zaman dulu hilang-hilang, apalagi bukan receiver rekomendasi, dia nggak bisa update. Jadi mau nggak mau harus hapus channel, scan ulang, hapus channel, scan ulang. Dan SPD ya seperti biasa ya, kita selalu ajarkan cara scan ulang. Terus jadi setiap berapa bulan sekali hubungi ya, tetap kita ajarin secara profesional ya. Kita kasih panduan video, terus kita bantu via foto juga di chat WhatsApp, karena memang pelayanan kita kan seperti itu. Itu aman-aman aja. Tapi setelah 1,5 tahun atau 18 bulan ya, ternyata komplainnya beda kali ini. Jadi dia baru komplain kenapa kalau hujan hilang sinyal. Padahal di saat kita masang juga biasanya kita jelaskan ya, kalau hujan lebih baik dimatikan, apalagi kalau ada petir. Karena walaupun dinyalakan juga nggak ada siarannya. Nanti setelah hujan reda dia akan kembali normal. Dan disitu komplain dia mulai aneh-aneh. Perasaan dulu nggak begini deh kata dia. Terus perasaan ini kok channel-channel hilang. Jadi saya seolah-olah membuat sesuatu untuk menghilangkan channel tersebut gitu, seperti dibuat-buat. Terus mulai lagi dia menuduh. Jadi kalau saya jawabnya secara profesional ya, dan terkadang saya sambil bercanda gitu biar nggak terlalu serius.
Jadi ternyata memang dia sangat-sangat agresif. Jadi dari chatnya terus mulai menuduh, wah ini ilegal nih TV parabolanya. Terus jadi terus-terusan memojokkan. Kalau saya masih jawab santai ya, karena saya juga belum tahu waktu itu apakah itu pelanggan tetap atau bukan. Karena kan sudah lama banget, tapi ya saya jawabnya secara profesional dan minta bantuan pun saya bantu kayak scan channel gitu. Terus chatnya tuh nggak berhenti di hari itu. Jadi chat ini, komplain ini berjalan mungkin hampir sebulan gitu. Jadi tiap hari dia komplain, bahkan sampai telepon. Jadi yang nelpon nggak cuma bapaknya ini ya, tapi istrinya juga ikut-ikutan nelpon dan nuntut. Terus kalau misalkan kita curhat ke senior-senior ya, para tukang parabola yang udah profesional, yang udah lama gitu ya sesepuh lah bisa dibilang, kata mereka ya blokir aja gitu. Tapi di sini walaupun kita blokir, dia ganti nomor lagi ya, biasa ya. Mereka tidak menyerah. Mungkin saat itu kan ganti kartu juga gampang banget gitu, nomor HP ya, tinggal beli di counter, nomor udah jadi siap pakai gitu. Jadi diganti nomor terus telepon terus. Dan di sana juga semua percakapan tuh saya backup. Jadi ada suaranya juga ya, voice note, dan yang nelpon tuh kan juga ada. Semua itu saya catat dan saya telusuri di mana saya masangnya. Kalau memang itu pelanggan saya. Biasanya kan saya kalau masang itu selalu foto ya, absen lah di atas gentengnya, terus TV-nya kadang saya foto hasil before after gitu. Jadi saya biasanya punya historinya, apalagi di Instagram waktu itu saya benar-benar masih aktif banget, habis masang saya foto gitu ya. Nah, jadi setelah saya telusuri 1,5 bulan ke belakang gitu, jadi sebenarnya belum tahu tuh kalau 1,5 bulan saat itu ya. Saya telusuri, akhirnya saya nemu, oh ini lokasinya ternyata sama, dan saya di situ tahu ya, oh ini memang pelanggan yang pernah saya pasangi. Nah, terus kemudian saya telusuri juga dari history chat dan history teleponnya ya. Waktu itu cara kapan di order itu saya tahu dari telepon, makanya saya telusuri semua. Nah, saya dapat data yang lengkap. Terus dari mana di order juga saya tahu, ternyata oh ini adalah saudaranya si A tadi ya. Dari situ oke, kita ajak baik-baik. Jadi di sini saya bilang, kalau misalkan Bapak mengalami kendala, saya akan datang ke rumah, saya cek semuanya. Jadi kita tantangi seperti itu. Kalau saya pribadi ya lebih baik menyelesaikan ya di lokasi gitu. Jadi maunya apa, mau upgrade kah, mau ganti receiver kah, mau ganti parabola. Jadi lebih enak ya, karena memang di chat ini udah agresif banget. Kalau yang sepengalaman saya, yang di chat agresif itu di saat kita temui ya, orangnya kalem, baik-baik aja. Jadi seperti punya dua sifat ya, ibaratnya di saat dia tidak terlihat, mungkin yang berbicara itu adalah orang yang lain yang di belakang gitu ya, sifat-sifat yang berbeda, sisi gelapnya. Tapi di saat ketemu itu akan menjadi sifat yang lembut. Nah, silaturahmi lainnya fungsinya. Jadi saya coba silaturahmi ke rumahnya, tapi selalu ditolak. Jadi dia nggak mau ngasih alamat, intinya nggak mau. Tapi setiap hari ancamannya selalu baru. Misalkan saya ingin dilaporkan ke Kominfo, terus saya ingin dilaporkan ke apa sih yang satelit gitu, yang ngurusin satelit di Indonesia, saya lupa tuh 8 apa gitu. Pokoknya intinya besoknya dilaporin kemana lagi. Terus dia nyampe nyebut nama kepala polisi. Waktu itu saya cek, ternyata benar memang beliau kepala polisi daerah, kalau nggak salah Jawa Timur apa mana gitu ya, saya lupa juga ya. Terus dari situ ya saya mulai, wah ini kok mulai berat ya, makin kesini. Besoknya dia ngomongin tuntutan hukum, jadi ngomongin tentang hukum gitu, saya nggak paham ya. Dia bilang mau ngajuin apa sih, ngajuin ke hukum intinya gitu, pingin bikin laporan ya. Di situ teman-teman yang lain ya bilang kayak senior coba aja suruh laporin gitu, kasusnya juga apa, yang dituntut juga apa gitu, karena kan semua juga kita jelasin. Apalagi saya juga punya YouTube, di YouTube juga dijelasin semua gitu. Jadi komplainan dia yang tadinya awalnya komplain tentang hujan hilang, itu aja udah mencurigakan, karena dia sudah pakai 1,5 tahun. Kenapa baru komplain hujan hilang? Jadi dianggapnya saya penipu. Terus channel hilang, dianggapnya penipu. Jadi di situ udah aneh gitu menurut saya. Oke, waktu itu kita coba melembutkan diri lagi. Terus dia nelpon lagi, yang angkat juga istri saya, karena nelponnya ke HP istri saya. Jadi seluruh keluarga dihubungi, dia bisa aja gitu dapat nomornya. Akhirnya dia nelpon sama istri saya, ditanya emang maunya apa sih gitu, dan dia menjawab akhirnya minta duit. Ujung-ujungnya minta duit, saya lupa minta duitnya berapa ratus ribu gitu. Jadi minta ganti kerugian, dia bilang gitu, minta ganti kerugian. Terus saya bilang, yaudah saya pasangin antena biasa aja kalau memang butuh siaran lokal gitu kan, karena kan antena biasa itu nggak hilang ya kalau hujan. Tapi dia tetap nolak. Jadi di sini yang aneh ya, saya bilang udah gratis deh gitu, saya pasangin sini, tapi saya pingin cek dulu ke lokasinya gitu. Tapi ternyata orangnya memang nggak mau. Jadi di sini menurut saya kok aneh gitu, nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak ngobrol baik-baik. Oke, selanjutnya karena udah masalahnya sampai orang tua saya gitu ya, jadi kita nih nggak bisa tidur berhari-hari karena masalah tersebut. Jadi benar-benar nerornya itulah teror yang paling bikin kestas, dan pertama kali saya rasakan juga, dan keluarga saya sampai orang tua saya merasakan juga. Akhirnya orang tua saya kan punya temen yang di kepolisian.
Akhirnya kita ngobrol dengan dia, diskusi gitu ya dengan beliau. Di sana dia bilang kalau ini sih sudah masuk ranah penipuan, memang modusnya seperti ini. Dan dari situ saya udah mulai agak tenang. Tapi tetap aja besoknya dia bilang, saya sedang mengajukan laporan ke kepolisian nih hari ini. Jadi dia selalu ngancam-ngancam gitu. Ada aja pokoknya update yang dia infokan ke kita tiap harinya. Terus setelah itu saya sudah mulai putus asa gitu gimana cara menghentikan teror ini, karena kan dia ganti nomor terus, hubungin terus, WhatsApp terus gitu dengan nomor-nomor yang baru, nelpon. Akhirnya ada salah satu pelanggan SPD juga yang ngebantuin, dan ternyata dia adalah orang yang paham hukum, mungkin kerjanya di pengadilan gitu ya. Terus di sana dia bertanya tentang masalahnya apa. Akhirnya saya kasih semua tuh kan, saya kumpulin di email bukti chatnya. Pokoknya kalau dia suara ya ada voice note, percakapan semua ada, dan saya serahkan ke dia. Jadi saya bilang tuntutan awalnya ya dia hanya komplain tentang masalah hujan gitu, karena memang hujan juga bukan kita. Terus kedua adalah menambahkan bahwa saya adalah teknisi legal. Emang ada pertanyaan saya, emang ada teknisi di media, emang ada teknisi zaman now gitu ya, yang kerjanya di perusahaan gitu. Setahu saya memang sudah tidak ada, karena mereka hanya menjual produk parabola, jual putus, teknisnya bebas dari teknisi toko, siapapun bisa masang gitu. Yang penting kalau aktivasinya tetap resmi, produknya tetap resmi gitu dari perusahaannya masing-masing. Apalagi sekarang sudah zaman rekomendasi ya, jadi receiver udah nggak bisa milih lagi, karena memang udah dipaksa ya itu. Jadi kualitasnya nggak ada pilihan kayak dulu, mau kualitas rendah atau kualitas tinggi dulu bisa, kalau sekarang udah nggak. Nah terus kata orang yang hukum tadi ya, kita lanjut. Dia bilang, mas tenang aja, ini mah kayaknya penipuan juga nih, gak usah dipikirin. Dia juga gak bakal lapor ke hukum, gak bakal bikin laporan ke pengadilan. Dia bilang, karena untuk pelaporan itu ada biayanya. Terus dia kasih tahu tuh pasal-pasalnya, terus biayanya. Terus kalau misalnya udah lapor gak jadi, atau intinya pingin sidang gak jadi, itu semua ada biayanya. Dia bilang, dengan biaya masang parabola yang saat itu kalau gak salah antara 7,5 atau 850 ribu gitu, saya lupa, ya nggak sebanding dia bilang dengan tuntutannya dia gitu. Terus dia juga menuntut apa, dan yang dia bayar itu akan jauh lebih besar dari harga pasang parabola. Dia bilang ini mah hanya oknum yang nyari duit, dia bilang gitu. Nah dari situ saya sudah mulai tenang tuh, oh ternyata begitu ya sistem hukum Indonesia, memang butuh duit besar gitu untuk bikin pelaporan dan untuk diproses ngantri ke pengadilannya. Dari situ ya saya sudah alhamdulillah ya sudah mulai tenang. Jadi dia bilang tenang aja mas, nggak usah dipikirin, ini hanya oknum. Jadi udah beberapa orang nih yang meyakinkan saya dia adalah oknum. Jadi terus solusinya apa buat kita? Jadi kita tetap disuruh ya udah nggak usah menyerah untuk blokir. Jadi intinya tetap blokir. Nah di situ saya juga, karena saya nggak tenang dan saya tahu ini siapa orangnya, saya udah tahu sebenarnya siapa. Terus saya infokan ke saudaranya yang dulu ngasih tahu ya kalau misalnya mau order parabola ke saya aja gitu, yang merekomendasikan. Nah saya kasih tahu ke dia dan dia nggak percaya awalnya. Oke, setelah saya kirim bukti yang saya sudah kumpulkan tadi via email ke saudaranya, bahkan sampai ada suaranya ya, voice telepon yang direkam gitu. Nah dia baru sadar, oh iya benar, ini suaranya benar, nomor teleponnya benar, terus nomor suaminya benar, nomor istrinya benar. Jadi dia sudah memvalidasi, dan dia bilang terserah mas deh, kalau mas yang mau nuntut balik ke dia juga silahkan, saya di sini lepas tangan. Karena dia bilang saya juga baru tahu ternyata di sisi lainnya dia seperti itu. Kalau di sisi yang depannya dia ya oke aja, fine gitu, gak ada masalah. Itu dia. Jadi kadang orang mempunyai sifat yang berbeda di belakang ya, kita nggak, entah dari chat itu yang marah-marah, komplain gitu. Jadi ini yang membuat bisnis saya berbeda karena pengalaman tersebut. Jadi mungkin sobat yang mudah-mudahan sih nggak pernah mengalami hal-hal seperti ini ya, ini membuat bisnis saya arahnya berbeda sekarang. Jadi dari sini itu kita lebih teliti lagi memilah pelanggan atau memfilter pelanggan SPD. Makanya kalau SPD itu sekarang sudah punya standar. Kayak dulu kita melayani yang namanya orang mau order 4 TV itu chatnya bisa sebulan, semuanya dijelasin bahkan sampai begadang tiap malam itu sama sebulan, dan ujung-ujungnya dia beli semua perangkatnya ke tempat lain, teknisnya juga teknisi lain gitu ya. Terus setelah dipasang hasilnya berbeda dengan yang SPD ya, karena memang rancangan kita berbeda. Walaupun kita sudah kasih, ya belum tentu orang lain bisa menerapkan ilmunya gitu kan, dan ternyata receivernya pun salah. Dan ini kesalahan ini selalu terjadi sampai saat ini. Kalau SPD ya simple, waktu itu orangnya minta servisnya ke SPD ya, kita juga bingung kan, udah rancangan orang lain terus komplainnya ke kita, ya kita tinggal blokir gitu. Kadang kalau misalnya orang diblokir ganti nomor, ya mau nggak mau kita harus bentuk
apa ya, bentuk yang sebenarnya kita juga nggak inginkan gitu, misalkan mengecewakan, karena sebenarnya kita juga udah kecewa, kita udah layani dia dengan baik bahkan berbulan-bulan gitu, chat dilayani, ternyata belinya sama orang, semuanya beli sama orang, tapi komplainnya ke kita. Kalau saya pribadi ya lebih nggak mau nyakitin orang, sebenarnya di blok, karena di blok itu lebih nggak nyakitin. Tapi kalau yang lebih nyakitin gini ya, dia ngorder, ya udah kita order tapi kita kirim teknisi lain atau teknisi dari luar, atau bahkan ya kita cancel aja orderannya. Jadi menurut saya itu lebih sakit malah kalau misalnya dia udah order terus kita cancel. Kalau dia sendiri kan bisa order lewat Tokopedia jasanya, bisa order langsung dari form otomatis ya di WhatsApp, ya udah kita cancel aja. Jadi pas hari hanya mohon maaf kita nggak bisa datang, dan orangnya langsung sakit hati. Padahal yang lebih sakit siapa sih, yang sudah di PHP-in berbulan-bulan gitu ya. Jadi di sini kita sudah mulai memfilter orang-orang. Seperti orang yang nawar gila-gilaan, itu ternyata juga nanti akan dibahas di video selanjutnya mungkin ya. Ini ada masalah-masalah yang bikin justru tidur nggak nyenyak ya. Jadi nanti tips-tipsnya mungkin di lain waktu, di video lain, karena ini sudah terlalu panjang gitu. Terus tips buat sobat dari kasus ini adalah nggak apa-apa sobat misalkan nggak jadi pasang ya. Jadi di sini kita berpikir positif. Orang yang nggak jadi pasang mungkin suatu saat itu dia akan bermasalah dengan kita gitu. Jadi bikin kita tidurnya nggak nyenyak. Jadi kalau memang dia nggak jadi pasang, ya anggaplah itu bukan rezeki, dan Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Jadi kita harus berpikir positif. Terus kalau sobat sudah mengalami hal-hal tersebut, ya jalan satu-satunya ya yang paling mudah yaitu blokir, dan jangan pernah menyerah untuk memblokir nomor tersebut. Dan di sini juga banyak sih, kayak misalkan orang yang hanya bertanya bahkan sampai setahun mungkin ya, dari 2019 2020 gitu, dan tiba-tiba muncul selalu hanya bertanya-bertanya, ya biasanya ya kita juga blokir. Jadi simple ya, karena memang jatuhnya seperti mengganggu gitu. Kita bukan pelanggan kita, tapi apa-apa selalu menanyakan kita, karena kan kita juga bukan customer service dan kita nggak digaji, kenal juga enggak. Makanya kalau di SPD kalau mau silaturahmi itu lebih baik datang ke rumah, karena itu memang jalan yang sudah dianjurkan ya, membuka pintu rezeki gitu. Oke, mungkin video serinya sampai di sini aja. Jadi intinya ya nggak sampai proses hukum, karena itu adalah dianggapnya ya penipuan lah, kita anggap itu penipuan, dan sampai sekarang memang tidak ada kabarnya lagi. Jadi alhamdulillahnya sih sudah tenang gitu kitanya juga. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.